Kita bergeser ke Kalimantan, Saudara. Di Kutai Timur, ada kampung yang menghasilkan kakao terbaik dan terbesar di Kaltim. Tak tanggung-tanggung, kampung kakao ini bisa menghasilkan panen per tahun capai 150 ton. Penasaran? Berikut liputannya. Jika Anda melihat hijaunya pemandangan lengkap dengan bentangan pegunungan Kars di Kutai Timur, ada desa yang terkenal dengan komoditas kakao. Ya, namanya Kampung Kakao. Tepatnya di Desa Karangan Ilir, Kecamatan Karangan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dinamakan Kampung Kakao lantaran para penduduk di desa ini sebagian besar adalah petani kakao. Bahkan, kakao di sini merupakan kakao unggulan yang memiliki ciri tersendiri. Petani bilang kakao di sini memiliki aroma khas dengan warna yang bagus, lantaran kakao di sini tumbuh di atas tanah yang subur. Petani berharap kakao di sini bisa terkenal lebih luas lagi. Dengan begitu, petani dapat menjaga produktivitas dan hasil panen untuk terus bertani. Kakao Karangan Hilir terkenal dengan aroma dan kualitas tersendiri, mempunyai warna yang bagus. Banyak yang bilang bahwa kakao Karangan kualitasnya lebih bagus karena memiliki tanah yang subur. Harapan saya mudah-mudahan kakao dari Karangan Hilir makin dikenal luas. Terus semoga anak-anak muda yang juga mau turun berkebun supaya generasi petani tetap terjalan. Dari data pemerintah desa setempat, tercatat hasil produksi kampung kakao bisa mencapai 150 ton per tahun, dengan luas lahan petani 126 hektar. Tak heran kampung ini menjadi penghasil kakao terbesar di Kalimantan Timur. Yang membuat beda, sebelum dilakukan pengeringan, biji kakao di sini melewati proses fermentasi. Hal inilah yang membuat kakao memiliki ciri khas. Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan program berkelanjutan, mulai dari tanam hingga hasil produk dari biji kakao. Saat ini keluasan lahan kakao yang ada di Desa Karangan Hilir khususnya itu mencapai 126 hektar yang terbagi menjadi 7 kelompok tani kakao yang ada di Desa Karangan Hilir. Potensialnya masih cukup banyak. Kita punya beberapa kemitraan seperti hutan desa, kemudian HKM dan hutan kemasyarakatan yang memang potensinya bisa untuk pengembangan kakao ke depan. Meski demikian, tantangan petani adalah hama dan cuaca yang tak menentu. Petani juga berharap agar pemerintah dapat membantu dengan pengawasan harga agar tetap stabil. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Timur, Kalimantan Timur.